Saya jawab begitu. Bicara haji ya. Kata beliau apa jawabannya? Lah, mboten sampai kata Antoni. Nggih. Lupa. Langsung jawab. Saya waktu itu saya mau ke sana silaturahim, mau mohon berkah doa karena saya mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga selaku guru ngaji. Menurut akal saya sangat tidak mungkin. Saya ketika itu ditelepon oleh seseorang untuk, saya tidak tahu awalnya, telepon suruh mengumpulkan foto sekian kali sekian lembar, sekian kali sekian lembar. Ternyata didaftarkan haji. Masya Allah. Itu. Nah, saya sobat ke Mbah Yai Maimun Jubair. Saya penginnya didoakan karena saya mendapatkan kenikmatan yang di luar akal. Gajinya TPQ yang 5 juta tadi itu. Kok bisa naik berangkat haji? Saya ke sana ke beliau. Nah, ketika di situ ternyata pertanyaannya kan tadi itu. Nopo apa namanya kalau menurutnya? Kelakona sampean apa? Kenapa kelakona? Molang jawabannya lah boten kate kata artone bahasa anunya lah boten kate kata artone lah uangnya nggak banyak katanya begitu beliau. Sampai sekarang saya merenung apa makna di balik itu. Nah, ternyata kemudian saya belum menyampaikan maksud saya tadi itu, yang haji tadi itu. Beliau cerita tentang haji. Haji itu satu keajaiban yang di luar kadang-kadang dugaan orang. Loh, saya belum menyampaikan, beliau sudah nyampaikan seperti itu. Tapi yang belum di hati saya itu, yang tadi itu, boten sampai kata Anton lagi, baru kayak pun jadi saya bilang begitu saja. Nah, artinya apa saudara sekalian? Masa-masa seperti itu tentu semua guru-guru ngaji ini setelah saya amati dari berbagai provinsi mengamati saya seperti itu. Begitu setelah mereka berjuang di dalam pengembangan Al-Quran itu rata-rata sudah di atas 15 tahun dengan ikhlas karena Allah. Saya cek satu persatu, ternyata alhamdulillah mereka ini telah diberikan sesuatu yang luar biasa. Kemarin saya ke Jember, TOT di Jember, guru ngaji sudah sekian tahun mengajar Al-Quran. Saya tanya, kemudian apa pertolongan Allah yang di luar akal kita selaku guru ngaji yang tidak mungkin secara akal, tapi itu terjadi. Alhamdulillah Ustaz, anak saya semua tiga-tiganya jadi dosen. Ada yang di UB, Universitas Brawijaya, ada yang di mana tadi, Jember kan tadi, ikut ini guru ngaji, guru TPI, anak-anaknya semua jadi dosen. Ternyata apa? Setelah perjuangan sekian tahun itu. Nah, maka yang masih muda-muda ini, ayo pilih mana sekarang tinggal. Apalagi mertuanya cerewet. Masa? Ini masa-masa perjuangan, masa-masa sulit, masa-masa yang saya lihat ini bagi mereka. Ini belum ada yang di atas 40 ya? Ada. Hah? Ada. Kalau saya sudah berapa lama ajar Al-Quran ini? Saya Tat. Iya. Berapa umurnya Ustaz? Umurnya berapa? Sudah berapa lama ngajar Quran? Masih baru Ustaz. Baru ya? Baru. Umur 30 Ustaz. Lebih sedikit. Ya. Baik sekalian. Dan contohnya
sudah sangat banyak para kiai-kiai kita, kiai-kiai kita yang di kampung-kampung itu, awalnya dulu sebagian besar mengajar Al-Quran. Betul? Awalnya ngajar Quran di tangga kanan kiri, 4-5 anak, terus berkembang. Sekarang beliau santrinya mungkin sudah ribuan, dan urusan dunia sudah selesai. Tapi sekali lagi tidak serta-merta. Bayangkan ada Syekh Hasyim Asy'ari setelah pulang dari Mekah dengan ilmunya yang luas itu, begitu datang ke Indonesia, ke Nusantara ini, yang diawali mengajar ngaji. Tapi tidak serta-merta yang mondok di situ, cuman berapa? 7 santri ngawalinya. Begitu juga tokoh-tokoh yang lain, para kiai-kiai, semua melalui perjuangan. Tidak ada tiba-tiba, walaupun khairukum man ta'allama al-Qur'an tadi itu, tidak ada yang tiba-tiba datang. Semua ada proses perjuangan. Dan alhamdulillah, karena saya sekarang sudah 60 tahun, walaupun tidak kaya betul, ya nikmat lah ya. Eropa sudah pernah, ke Amerika sudah pernah, Asia beberapa sudah pernah, gratis semuanya. VIP lagi tempatnya. Masya Allah. Ya, guru TPQ atas guru TPQ bisa keliling di beberapa dunia. Barokah Al-Quran. Ya, saudara sekalian, maka bersyukur. Tadi yang sering salah adalah kita yang kadang-kadang ragu atas janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita istiqomah, lempeng, bagaimana saudara sekalian diamanahi oleh Allah. Sekali lagi, pekerjaan kita ini adalah sesungguhnya urusannya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan aku yang akan menjaganya. Nah, tentu untuk menjaga Al-Quran dari sisi keotentikan, dari sisi segala macamnya, melalui hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Siapa hamba yang dipilih? Insya Allah yang hari ini mengikuti salah satu yang mengikuti acara TOT ini. Dan sekali lagi, pekerjaan saudara itu sesungguhnya pekerjaannya Allah. Urusannya Allah, urusan menjaga Al-Quran itu kan Allah. Nah, dilimpahkan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, yang hatinya ditempeli rasa cinta dan senang terhadap Al-Quran. Yang itu tidak banyak. Hamba-hamba pilihan, Masya Allah. Jadi bersyukurlah. Tapi seperti Mbak Maimun tadi saya bilang, baru akhir-akhir ini saya memahami, ternyata yang dimaksud Mbak Maimun itu, kalau yang bisa hanya mengajarkan abata dan seterusnya itu, kalau itu saja memang ya tidak banyak uangnya. Tapi kalau ditambah, artinya tidak boleh ilmu kita cukup di situ saja, harus ditambah lagi kepedulian terhadap masyarakatnya, lingkungannya, dikembangkan. Jadi status guru ini sudah luar biasa, status ustadz ini sudah luar biasa, tinggal ditambah lagi. Nah, suatu ketika saya juga ditanya lagi oleh beliau, tapi pertemuan berikutnya ya dengan beliau. Setelah ditanya tentang guru tadi itu, beliau bertanya begini, kata kunci
Jawa dulu ya, nanti terjemahkan. Kata pundi guru-guru ngaji zaman biyen kalih guru ngaji zaman sakniki. Banyak kemah guru-guru ngaji Lombok, belum guru-guru ngaji sak mangken. Jawabannya kira-kira bagaimana? Hah? Mungkin kalau ini apa namanya? Kalau generasi sekarang mungkin tidak merasakan ya. Kalau generasi-generasi yang lahir tahun 70-an, 60-an, guru-guru ngaji dulu itu tidak banyak. Sedikit, konek. Jadi kalau mau ngaji itu jauh. Saya dulu kalau ngaji berapa kilo? Di tempat kilo. Oh, di tempatnya sendiri sudah ada. Ya. Sudah zaman saiki sudah. Zaman dulu itu, waktu saya kecil, kalau mau ngaji belajar Quran itu jauh. Karena apa? Gurunya tidak banyak, sedikit. Saya jawab, kata sakniki ya. Jadi lebih banyak sekarang. Jadi pertanyaannya, banyak mana guru-guru ngaji zaman dulu sama guru ngaji zaman sekarang? Saya jawab, lebih banyak sekarang ya. Sekarang sebentar karena sudah ada TPQ di mana-mana, gurunya banyak. Pertanyaan berikutnya oleh beliau, tapi ini ya sayang ya, karena tidak kurang sambung, tidak bisa mengalami karena usianya masih muda-muda ini. Tapi begitu kayak yang Ustaz GG ini yang urusan apa, ini sangat mengalami ketika itu kalau mau ngaji itu jauh. Nah, pertanyaan berikutnya, yang pertama tadi saya jawab banyak sekarang guru ngaji, apalagi kalau ada pengumuman akan ada pembagian insentif guru. Yang kemarin datanya 1.000 Daftar jadi 2 gitu. Nah, pertanyaan berikutnya kata beliau, banyak mana guru-guru ngaji dulu? Dari sisi kuantitas ya tadi lebih sedikit. Nah, pertanyaan berikutnya oleh beliau, banyak mana guru-guru ngaji zaman dulu yang dihormati dan ditaati oleh santrinya dengan guru-guru ngaji sekarang ini? Kapan? Dulu. Sama jawaban saya juga begitu. Kata riyin ya. Pertanyaan berikutnya, beliau ingin menyampaikan kenapa kok guru-guru dulu, kiai-kiai dulu, ustadz-ustadz dulu sedikit jumlahnya, tapi sangat ditaati oleh santrinya. Sekarang guru ngaji banyak. Kalau banyak itu banyak, tapi saking banyak yang jadi banyak. Tapi tidak seperti menghormatinya guru-guru zaman dulu. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira ya? Hah? Ikhlasnya. Maksudnya guru sekarang kurang ikhlas gitu ya? Bukan tidak ikhlas tapi mengurangi ikhlas. Mengurangi ikhlas. Terus apa lagi kira-kira? Sabarnya kurang kayak mana? Sabarnya kurang. Keyakinannya kurang. Ya, kurang. Memang kurang beneran. Kurang tirakat. Kurang tirakat. Itu bayang. Tujuannya Kurang berbeda. istiqomah. Tujuannya berbeda. Terus gimana? Tujuannya berbeda. Ternyata karena yang membicarakan itu ulama, ada hikmah di luar itu, ingin beliau menyampaikan, ya tetap dunia memang berkembang, tapi yang namanya guru ngaji tidak boleh lepas dari yang namanya keikhlasannya, kesabarannya,
tirakatnya, istiqomahnya. Ini yang kurang pada guru-guru ngaji sekarang ini. Nah, maka harus dipadu, ya tetap itu tadi nilai-nilai spiritualnya dikuatkan, tapi juga harus ditambah ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, itulah sekalian, maka sekarang harus tambah terus kita ini ilmu-ilmu, khususnya para calon-calon trainer ini adalah para calon-calon trainer, calon-calon bahasa saya, kalau standarisasi itu masih pertama. Setelah standarisasi level 1, level 2, baru kemudian di TOT. Nah, maka peserta TOT ini kalau diumpamakan di tentara begitu, ini sudah level perwira, ya kan? Sudah level perwira. Jadi kalau yang tamtama itu kan baru mengenal tilawati. Setelah mengenal, kemudian disampaikan kepada santrinya, ngajar ngaji, kemudian dipraktekkan lagi. Nah, sekarang yang akan saudara hadapi dengan keyakinan tadi itu, yang akan dihadapi bukan hanya anak-anak, tapi saudara akan menghadapi nanti para orang-orang dewasa. Siapapun kita kenalkan tentang bagaimana mengajar tilawati. Jadi maka nanti yang ditemui, yang akan saudara hadapi adalah berbagai macam tipe orang. Mungkin nanti ketemu dengan kepala dinas pendidikan, cerita tentang tilawati. Ketemu dengan Satpol PP, cerita tentang tilawati. Kok bisa Satpol PP diceritai tilawati? Bisa, mereka kan juga butuh ngaji. Ketemu pengusaha diceritai tilawati. Kok bisa pengusaha perlu tilawati? Nah, mungkin mereka terketuk hatinya untuk bisa mensupport atau belajar dan seterusnya. Setiap orang kita kenalkan tilawati ini sebagai salah satu metode membaca Al-Quran. Terlebih khusus, training of trainer adalah kita akan menghadapi orang-orang dewasa. Jadi sekali lagi memang harus ditambah terus ilmu kita ini agar supaya ya berkembang. Kalau berkembang, insya Allah rezekinya juga akan bertambah di mana-mana. Kalau saya ditanya oleh orang, apa pekerjaannya? Ya tadi itu, guru ngaji. Kebetulan saya sering diundang oleh Kementerian Agama Pusat buat kurikulum, apalagi begitu, itu sampingannya. Kadang-kadang sering juga diundang oleh Provinsi Jawa Timur. Itu sampingannya. Kadang-kadang juga diundang oleh pemerintah kabupaten tingkat 2. Itu Sampingan. Nanti saya keliling sebelum ini saya keliling ke Madura, mulai dari Kalianget, kemudian ya Pamekasan sini, di SMA berapa itu, kemudian yang di Kalianget di PT Garam, program dari Dewan Masjid Indonesia untuk melihat masjid. Itu sampingannya. Banyak sampingannya. Kadang-kadang diundang untuk tausiah, khutbah nikah. Itu Sampingan. Enak kalau banyak sampingan. Ya, artinya apa? Harus ditambah ilmunya. Kalau cuma bisa mengajar abata, ya memang segitu. Tapi kalau ditambah ilmunya, kebetulan santrinya misalnya mau hitam, ustadznya diundang, ustadz tolong sebentar dikasih tausiah, siapkan dengan baik.
Begitu disiapkan dengan baik, kita ceramah sebentar, kok bagus ya? Dengarlah terus tetangga Sebelah. sebelahnya. Terus begitu sampingannya. Alhamdulillah kapan hari saya diundang 40 hari apa begitu ya, mau kelahiran. Yang undang komplek perumahan besar, kebetulan guru besar UNER, anaknya dokter di Jepang. Jadi selamatannya di situ di Surabaya, tapi anaknya sudah belajar di Jepang yang sedang hamil itu. Sampingan lagi. Tapi sampingannya besar yang ini. Begitu buka, saya bawa pulang di rumah, tidak biasanya. Ini berapa biji itu? 0,000,000. Cuma ini beberapa menit saja. Jepang ya. Ya Allah, ini betul-betul saya merasakan ini nikmat Allah. Tapi sudah melalui perjuangan panjang. 3 juta. Ada lagi sarungnya BHS. Belum lagi kue-kuenya itu. Kue-kue yang Subhanallah. ini harus Bernikmah. bukan apa. Artinya yang disampaikan Bang Maimun tadi itu belum cukup kalau cuma bisanya ngajar Abada. harus ditambah lagi dan peduli terhadap lingkungan masyarakat. Itulah yang dilakukan oleh para kiai-kiai kita itu. Nah, berintisnya dari guru ngaji akan terus berkembang. Nah, saudara sekalian, maka salah satu bekal kita hari ini adalah ditambahi lagi dengan materi yang namanya POD, pendidikan untuk orang dewasa. Nah, apa bedanya pendidikan untuk anak-anak dan pendidikan untuk orang dewasa? Saya yakin di antara kita sudah punya pendapat, sudah punya angan-angan, punya pemahaman, walaupun tidak sempurna. Saya sudah tahu kita apa bedanya pendidikan untuk anak-anak dan pendidikan untuk orang dewasa. Silakan sebelum kita lanjutkan untuk urun rembuk, urun pendapat, apa bedanya pendidikan untuk orang dewasa dan untuk anak-anak. Silahkan ditinjau dari berbagai macam sudut pandang. Dari sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang sosialnya, dari sudut pandang ilmunya, segala macam. Silakan. Apa menurut saudara? Tidak ada yang salah. Pendapat saudara nanti tidak ada yang salah, karena ini bagian dari latihan sebagai calon instruktur untuk bisa menyampaikan apa yang ada di benaknya. Silakan. Apa bedanya menurut saudara? Bedanya antara pendidikan untuk anak-anak dan untuk orang dewasa. Oke, silakan. Ya, wah ini mantap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan dulu. Nama saya Nuruddin. Sudah berapa lama ngajar di sini? Ngajar Quran? Dari 2012 sekarang 2025. berarti 10 ya? 13. Oh, Benar lagi. Sudah lagi. 2 tahun lagi 15. Sebelum dilanjutkan, mungkin sudah hampir ini. Hampir mendapatkan sesuatu. Amin. Banyak sampingannya. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah keberkahan dari Al-Quran ya, sampai ke beberapa negara. Oh. Alhamdulillah. Dengan alhamdulillah bisa umroh gratis. Kemudian bisa ke Kalimantan dengan gratis. Kemudian pernah mengikuti seminar juga, seminar di Jakarta itu dengan gratis.
Lebih yang belajarnya di Syurga itu tidak lain jika bersama. Oke, baik. Soalnya sudah saya terawat ini. 12 tahun itu saya yakin Allah sudah memberikan hal yang di luar akal kita. Ya, lanjut apa bedanya tadi? Baik, dari pengalaman saya, karena saya itu dari bawah, dari RA juga pernah mengajar, kemudian di tingkat ibu-ibu juga pernah mengajar, bahkan sampai sekarang saya menerapkan metode mengajar untuk kalangan dewasa atau ibu-ibu menghafal Al-Quran seperti itu. Untuk tahun ini saya bukan. Perbedaannya hanya yang saya temukan adalah di cara pengajaran, yaitu dari sikap. Kalau mengajar anak-anak itu harusnya guru itu lebih sabar dan telaten. Sedangkan di pendidikan orang dewasa itu lebih pada keilmuan. Meskipun dengan harus ketelatenan juga dan kesabaran. Jadi ilmunya harus matang kalau mau mengajar orang dewasa. Kalau anak-anak tadi harus sabar, telaten, dan juga tentunya dibekali dengan konsep-konsep dari pengajar itu. Termasuk seumpamanya kita mau mengajar metode tilawati, karena di Pamekasan itu banyak metode, termasuk ada ummi, tartila, at-tanzil, dan wafa. Itu semuanya saya sudah pelajari, alhamdulillah. Pelajari dengan ada trainer juga. Baru hari ini saya mengikuti yang tilawati seperti itu. Saya bandingkan memang ketika saya terapkan di anak-anak itu adalah kesabaran dan ketelatenan dari cara mengajar seperti itu untuk anak-anak. Dan untuk dewasa itu lebih pada pengembangan, meskipun pada dasarnya itu harus telaten juga, karena kalau ibu-ibu mengajar ibu-ibu itu bukan saja Pak ya, salah satu itu rame. Jadi ada temannya salah itu seperti itu. Jadi rame. Kalau anak-anak kan kalau salah kan yang hanya guru sama muridnya saja seperti itu. Yang lain mungkin ya tidak ramai. Kalau mengajar ibu-ibu itu bacanya salah, kurang lucu, kurang dengung seperti itu. Jadi harus dengan sabar dan juga ilmu yang dimiliki oleh seorang guru itu harus memang benar-benar matang seperti itu. Itu sedikit dari perbedaan antara konsep pendidikan anak dan orang dewasa. Menurut Ustaz Buyuti, bedanya ketika menghadapi anak-anak dan orang dewasa sama-sama harus sabar, tapi untuk menghadapi orang dewasa ilmu gurunya ini harus lebih disiapkan. Kenapa kok begitu? Ya karena kan kalau sudah dewasa kan mungkin tidak harus menata dari bawah lagi seperti itu, karena secara akal, secara pikiran itu sudah anggaplah menguasai. Iya, seperti itu. Kuncinya menurut beliau, ketika kita menghadapi orang dewasa harus disiapkan secara keilmuan, karena orang dewasa itu sudah punya pengalaman. Berbeda dengan anak-anak. Maka nanti kata Ustadz saudara akan menghadapi orang-orang yang sudah punya pengalaman. Nah, maka jangan sampai salah, jangan sampai mereka diposisikan seperti anak-anak yang masih kosong. Mereka sudah punya pengalaman. Pengalaman apa? Ya macam-macam yang kita hadapi nanti, macam-macam. Kalau Ustazah S1-nya di mana? Di Pamekasan. Di Pamekasan. Fakultas apa dulu? Syariah. Fakultas Syariah. Mantap. Subhanallah. S2-nya? Masih proses. Gak jadi Pak. Masih mengajarnya sudah berapa tahun? Sudah sekitar 19 tahun. 19 tahun. Sudah punya pengalaman.
dari sisi keilmuan S1 syariah. Pernah mondok juga? Sudah habis berapa kitab? Sampai robek. Itu kunci yang disampaikan satu rutin tadi itu. Yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman. Dari sisi pendidikannya S1 syariah, dari sisi pengalaman mengajar sudah 13 tahun, 19 tahun ya. Wah, ini pasti saya yakin sudah banyak hal yang diberikan oleh Allah. Tapi nggak usah dulu. Tapi sebenarnya penting untuk yang muda-muda di pengalaman. Iya. Sharing. Iya. Apa? Bukti bahwa yang kita hadapi adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman. Jangan sampai mereka didudukkan seperti anak-anak. Maka ilmu yang dimiliki oleh calon trainer harus bisa mengadaptasi atau harus lebih bahkan dari yang kita hadapi. Ya sudah punya pengalaman pesantren dan seterusnya. Oke, silakan. Tapi dari sisi bedanya anak-anak dan dewasa dari sisi pengalaman. Ada lagi? Apa bedanya? Silakan. Ya. Kenalkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kutaibah. Perbedaan antara mengajar anak-anak dengan orang dewasa, kalau ke anak-anak itu harus menyenangkan. Menyenangkan, ya. Kalau orang dewasa itu harus menjaga wibawa supaya mereka mengikuti apa yang kita ajarkan. Wibawa trainernya, gurunya, atau wibawa santrinya? Gurunya harus memberi wibawa kepada santrinya. Tidak banyak bercanda dan semacamnya. Tidak banyak bercanda untuk mengajar itu harus serius. Fokus. Harus fokus katanya ya. Kenapa kok begitu? Karena kita tidak serius, maka orang dewasa itu tidak akan mengambil ilmu dari kita. Enteng. Kata Ustazah siapa tadi? Kutaibah. Kutaibah bahwa ngajar orang dewasa itu harus lebih serius dan menjaga wibawa kita bahwa kita itu berilmu. Menjaga bahwa kita berilmu. Jadi kata beliau yang pertama tadi, sekali lagi tidak ada yang salah, silakan disimpulkan sendiri nanti. Kata beliau, bedanya kalau orang dewasa itu sudah punya pengalaman. Kata Ustazah Kutaibah itu menghadapi orang dewasa harus lebih serius, menjaga wibawa. Oke, ada lagi? Iya. Waalaikumsalam. Nama saya Nurul Hasan dari Sumeneb. Oh, Sumeneb. Ya. Kalau menurut saya perbedaan antara mengajar anak-anak dengan orang dewasa. Kalau mengajar anak-anak kita harus melebur menjadi anak-anak, maka kita akan bisa beradaptasi dengan mereka. Kalau orang dewasa ini kita harus membedakan lagi, karena kebetulan kami dan Mbak di rumah kemarin itu punya ngajar ngaji untuk lansia. Nah, jadi ini perlu dibedakan. Dewasanya itu di mana? Kalau dewasa seperti ini jelas seperti itu. Kalau sudah lansia, tapi masalah sikap saya pikir sama saja. Mau tua, mau dewasa, mau anak-anak semuanya lebih senang yang menyenangkan. Cuman kita harus mencari cara bagaimana cara menyenangkan bagi orang yang sudah dewasa, karena mereka sudah dewasa dengan banyak pengalaman. Berbeda dengan anak-anak yang masih belum punya pengalaman, jadi harus berbagi pengalaman terhadap mereka.
Tapi ketika kita beradaptasi dengan mereka yang sudah punya pengalaman yang usianya mungkin seusia dengan kita, itu juga kita harus cari cara. Nah, itu yang harus kita jadi PR kita sekarang. Bagaimana kita itu bisa menyesuaikan dengan mereka yang dewasa. Kalau ke anak-anak ya kita tinggal jadilah anak-anak sesuai dengan usia mereka. Walaupun kadang itu kayaknya konyol ya. Cuman memang begitu anunya. Sikapnya, bukan orangnya, sikapnya. Sikapnya ya kan. Jadi kita tidak bisa ke anak-anak lagi. Iya, jadi kita jangan menuntut anak-anak untuk sama dengan kita, tapi kita berusaha menjadi agar kita sama seperti mereka. Oke, Iya, nanti kita baik. terima kasih. Ada 3 tadi. Pertama, orang dewasa sudah punya pengalaman. Yang kedua, mengajar orang dewasa harus menjaga wibawa. Wibawa saja tidak cukup, kata beliau, tetap harus menyenangkan. Tetap menjaga wibawa, tapi tetap harus menyenangkan. Nah, kira-kira itu. Maka saudara sekalian, silakan tadi itu disimpulkan sendiri ya. Tapi yang jelas orang dewasa belajar itu pinginnya setelah pertemuan ini dia bisa mempraktekkan. Kalau anak-anak belajar itu tujuannya untuk jangka panjang, nanti belajar matematika sekarang tujuannya untuk nanti. Tapi kalau orang dewasa belajar itu setelah bertemu dia besok sudah harus bisa mempraktekkan. Nah itu dari berbagai macam pandangan saudara sekalian. Nah maka saudara sekalian, peran dan fungsi instruktur. Ada 2 hal yang saling terkait dalam proses pelatihan atau pembelajaran. Instruktur atau fasilitator, pelatih, pemandu dan sebagainya, dan peserta pelatihan atau siswa. Ini harus ada dua-duanya. Pesertanya sudah datang, instrukturnya nggak tentu datang. Berjalan nggak? Tidak berjalan. Ini penting, maka sebagai instruktur harus tepat waktu. Kalau tadi tepat waktu enggak ya? Hah? Tepat waktu ya? Instruktur, ini panggilannya ya, ada fasilitator, pelatih, pemandu. Ini satu kesatuan dengan peserta. Instruktur